Maka dalam Islam itu ada namanya keseimbangan. Itulah yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Seimbang dunia akhirat, seimbang antara tatanan dan tuntunan, seimbang antara lahir dan batin, dan semua hal ya, di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terakhir dalam kesempatan ini, saya menyampaikan ya, harapan kepada kita semua. Secara khusus ya, kepada saudara-saudaraku umat Islam. Saudara-saudaraku dan bahkan kita semua. Kalau di dalam Islam, dakwah itu adalah asyraful muhimmat. Dia adalah satu tugas yang paling mulia. Karena dakwah itu intinya menyampaikan kebaikan, kebenaran. Maka sesuatu yang paling mulia ini harus juga diproses dengan cara yang mulia. Harus dilakukan dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada cara yang terbaik ya, selain dengan menghadirkan keteladanan yang baik. Maka saya berharap satu sama lain kita bisa menjadi teladan untuk saudara kita. Tidak ada kita yang sempurna, Bapak Ibu. Tapi mari kita upayakan supaya dari diri kita ini ada kebaikan yang bisa dicontoh oleh orang. Udah cukup. Karena begitu ada kebaikan kita yang dicontoh oleh orang, lalu dia melakukannya, maka kembali kepada kaidah yang pertama tadi. Setiap dia melakukan yang baik itu, kita dapat pahalanya. Ini asas yang paling sederhana menjadi seorang muslim yang baik. Ini bagi umat Islam atau bahkan kepada kita semua ya. Bagaimana dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dalam tindakan-tindakan kita, ada kebaikan yang bisa menginspirasi orang lain. Dan kita berdoa kalau kita punya keburukan, biarlah keburukan itu menjadi bagian yang tidak ditiru oleh orang lain. Sehingga urusannya gampang kita. Kalau ada keburukan yang personal, itu gampang urusannya, kita tinggal urusan sama Allah saja. Tapi kalau keburukan kita menginspirasi orang lain untuk juga berbuat yang buruk, itu urusannya nggak selesai hanya dengan Allah saja. Kita harus ikut menangani ya, apa-apa keburukan yang muncul dari keteladanan yang tidak baik dari diri kita. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk mari mentradisikan kebaikan dan mulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Mulai dari bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Bagaimana kita bergaul satu sama lain. Bergaul dengan asas ikhlas satu sama lain. Kita ini beragam, Bapak Ibu. Ya, sederhananya yang paling sering dipermasalahkan itu kan sekarang ini sering kali permasalahan beda agama. Jadi agama itu, perbedaan agama itu sering kali dipermasalahkan. Padahal agama hadir bukan untuk dipermasalahkan. Agama itu kan hadir untuk menjadi rahmah, menjadi panduan. Bukan hanya menjadi tuntunan tapi juga menjadi tatanan. Kan Islam mengajarkan kita begitu. Ada tatanan, ada tuntunan. Tatanan itu mencakup alam raya ini. Maka bumi Allah ini kalau dalam Al-Quran itu kan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Enggak ada cacatnya. Kalau kita lihat langit pada saat terang itu awannya lebih indah dari pelukisan yang paling hebat sekalipun.
Kalau misalnya kita pergi ke satu sudut di desa Ubud misalnya di Bali ini, lalu kita duduk pagi-pagi menatap padi yang sedang indah sekali, itu lebih indah dari lukisan siapapun yang paling hebat melukis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Itu tatanan yang Allah ciptakan. Menjaga tatanan ini bagian dari esensi agama. Selain tatanan, itu ada tatanan alam, ada tatanan kemanusiaan juga. Tatanan kemanusiaan. Apa tatanan kemanusiaan? Allah kasih persaudaraan dalam diri kita. Makanya dalam Islam, menyambung hubungan baik itu dinamakan silaturrahim. Dari kata rohim. Apa rohim itu Bapak Ibu? Rohim itu tempat di mana kita terhimpun di dalamnya aman, tenang, dicukupkan kebutuhan kita. Saat kita berada dalam rahim ibu kita nggak cari makanan. Tapi Allah datangkan makanan itu melalui ibu kita. Terlindungi dari panas, hujan, segala macam. Itu rahim. Itulah tatanan kasih sayang. Maka siapapun yang merusak tatanan kasih sayang, itu seperti orang yang membelah rahim dari seorang wanita. Dan kita semua tahu bahwa itu perbuatan yang sangat keji. Ini tatanan kita jaga. Selain tatanan ada tuntunan. Nah di tuntunan itu ada perintah-perintah ritual kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, istighfar kita, taubat kita. Dua-duanya harus jalan. Orang yang rajin menjalankan tuntunan agama, tapi merusak tatanan yang Allah ciptakan, itu tidak akan menjadi orang yang soleh. Atau sebaliknya, dia mati-matian menjaga tatanan yang ada, dia jaga lingkungan, dia jaga hubungan sosial, tapi ibadahnya kepada Allah dia putus. Itu juga sama tidak baiknya dengan yang pertama. Maka dalam Islam itu ada namanya keseimbangan. Itulah yang disebut dengan wasatiyatul Islam. Seimbang dunia akhirat, seimbang antara tatanan dan tuntunan, seimbang antara lahir dan batin, dan semua hal ya, di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Terima kasih atas silaturahim yang sangat baik dan berkah pada malam hari ini. Kepada teman-teman FKUB, saya bolehlah berpesan ya. Kebetulan saya kan 10 tahun menjadi gubernur di NTB. Jadi saya tahu persis Bapak-Bapak Ibu bahwa peran dari pemimpin agama, dari majelis-majelis agama, organisasi-organisasi keagamaan itu sangat penting untuk menjaga rajutan persatuan kita sebagai bangsa. Dan itu semua tanggung jawab kita di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mari bersama-sama ya, bagi yang muslim, saya walaupun nanti tanda tangannya di situ, tapi sebelum berdoa ya, mari kita resmikan ya pendopo Bapak Haji Trisno Wikondora Harjo ya, dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kasih sayang Allah selalu terlimpah kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas mungkin ada kekhilafan saya dalam menyampaikan, ada kata-kata yang kurang berkenan mungkin, ya maklumlah kita ini manusia ya. Apalagi makin malam ya, makin malam makin makin mungkin bikin salah kalau bicara gitu. Jadi saya mohon maaf ya kalau ada kekhilafan saya. Dan semoga silaturahim malam hari ini menjadi awal dari terus-menerus semakin kokohnya persaudaraan kita. Terima kasih, selamat malam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.